Bab 538 Pemotong Ginjal. Tuan Amor, tidak apa kalau kamu tidak mau menikahinya, kamu cuma perlu berhubungan seks dengannya. Sebagai tetua klan Sauron, Chen tentu tahu mengenai rencana Walden. Buat apa aku berhubungan seks dengannya? Devan mendadak merasa lucu. Kalau dia mau berhubungan seks dengan Nikita, dia punya banyak kesempatan di Antares. Nikita mengungkapkan perasaannya beberapa kali, tapi Devan selalu menolaknya. Sayang sekali, meski dia sudah memaafkan Nikita, dia tidak akan punya perasaan seperti itu pada Nikita. Apapun alasan Nikita, dia tidak bisa menahan wanita berbahaya yang bisa menyerang suaminya. Meski kalian pernah punya masalah, tapi kalau bukan karena wanita ini, Tuan Amor mungkin cuma orang Antares biasa yang masih tidak punya apa-apa, lanjut Didi Teng. Jadi menurutmu, aku harus berterima kasih padanya? Ejek Devan. Chen, bukan begitu, aku cuma berpikir, akan sangat sayang untuk tidak merasakan wanita top sepertinya. Sebenarnya, sebelum ini, ketua sekte sudah menemukan seorang pria untuknya, tapi dia bilang dia cuma mau kamu. Dia bilang kalau dia mau aku. Devan mendengar sambil tersenyum. Tak disangka, wanita ini juga mencoba untuk menipunya sekarang. Kalau Devan tidak cukup kuat untuk melawan keluarga Sauron, dia akan kena tipuan wanita ini. Klan Sauron, keluarga Sauron. Devan tahu kalau klan Sauron inilah yang selama ini dia cari. Daniel pernah bilang padanya, kalau Nikita ditangkap oleh klan Sauron. Awalnya, dia tidak peduli. Terlebih, ada banyak sekali alam rahasia di Antares, mana mungkin dia bisa tahu di alam rahasia mana Nikita ditangkap. Dia tak menduga keluarga Sauron ada di Imperium Athenos. Dia jadi tidak perlu repot-repot. Meski Nikita lah yang mulai. Tapi kalau keluarga Sauron tidak menginginkannya, meski Nikita meremehkannya, dia tidak akan sekejam itu. Mungkin, dia sebenarnya masih budak cinta Nikita. Karena, kalau mengambil barang orang, harus dikembalikan. Devan juga tidak punya niat untuk memusnahkan klan Sauron. Bagaimanapun, klan Sauron tidak membunuhnya secara langsung. Terlebih, membuat orang mengambil ginjalnya. Baiklah, aku mau ke keluarga Sauron denganmu. Devan berkata sambil tersenyum. Tuan Amor memang cerdas, lagi pula, wanita hebat seperti dia itu sangat jarang ada di Imperium Athenos. Chen bicara sambil tersenyum. Alasan dia memberitahu rencana klan Sauron pada Devan. Pertama, ada kepercayaan antara merek. Dia yakin kalau Devan tahu rencana klan Sauron, Devan akan mau bekerja sama dengan patuh. Kedua, orang terkemuka seperti Nikita. Bahkan di Imperium Athenos, dia itu bukan sembarang wanita cantik. Kalau tidak demi rencana itu, dia sendiri juga mau. Tapi, karena kamu sudah tahu tentang masalah antara Nikita dan aku, kamu pasti tahu kalau klan Sauron berhutang sesuatu padaku. Devan memasang senyum jahat di sudut mulutnya. Apa? Tanya Chen bingung. Devan menjawabnya dengan cepat. Srek. Dalam sekejap, tangan Devan masuk ke pinggang Didi Teng. Mau apa kamu? Chen tidak menduga Devan berani menyerangnya secara langsung. Mau apa? Tentu mengambil bayaran utang klan Sauron padaku. Setelah Devan selesai bicara, dia langsung menarik sesuatu dari pinggang Chen. Klan Sauron mengambil ginjalku, jadi aku akan mengambil ginjal semua orang klan Sauron supaya adil. Setelah Devan selesai berbicara, dia meremas ginjal itu dengan kuat di tangannya sampai meledak jadi kabut darah. Tidak, saat Chen melihat itu, dia langsung mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Dengan kekuatan klan Sauron, asal masih ada sebagian kecil ginjal yang tersisa, maka ginjal itu bisa dikembalikan dan perlahan pulih. Tapi Devan langsung menghancurkannya.
jadi tidak mungkin bisa pulih kembali. Mulai sekarang, dia jadi manusia satu ginjal. Meski manusia bisa hidup dengan satu ginjal, tapi dampaknya pada kekuatan sangat besar. Karena begitu dia melewati alam kuasa Trojan, dia akan mencapai alam raga Trojan. Tanpa ginjal, tubuh Trojannya tidak akan sempurna. Dan yang paling penting, ini terkait dengan kemampuannya dalam berhadapan dengan wanita. Kalau kehilangan satu ginjal, efektivitas tempurnya akan berkurang setengah. Dia baru sekitar 600 tahun. Itu artinya, dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya pada wanita selama ratusan tahun ke depan. Semua orang kembali sangat kaget. Apa-apaan orang ini? Kuat sekali. Pertama dia menamparkan tetua klan Sauron, sekarang, dia mengambil salah satu ginjal tetua klan Sauron. Kubunuh kamu. Chen tak lagi peduli dengan perintah ketua sekte. Besok dia dihukum oleh ketua sekte sekalipun, dia akan membunuh Devan. Tapi, Devan malah memukulnya dengan tongkat dan menjatuhkannya. Di hadapan artefak Marvel, alam kuasa Trojan tidak ada apa-apanya. Jangankan alam kuasa Trojan, bahkan Master Raga Trojan pun tidak bisa menahan serangan artefak Marvel. Setelah menghajar Chen, Devan langsung bergegas menuju Estes. Mau apa kamu? Estes terkejut. Menurutmu apa? Senyum jahat muncul di wajah Devan. Sesaat kemudian, Didi merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya. Devan berdiri di belakangnya. Srek. Dia mengambil sebuah ginjal. Devan langsung menghancurkannya. Ah! Estes menatap tak berdaya saat Devan meremas pinggangnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tetua alam kuasa Trojan pun tak luput dari tangan mengerikan Devan. Para diakon ketakutan setengah mati. Mereka tidak mau kehilangan satu ginjal mereka. Mereka mulai kabur dengan panik. Tapi, mana mungkin mereka bisa lebih cepat dari Devan. Devan mengambil ginjal semua orang yang dia lihat. Dia jadi pemotong ginjal. Untuk yang sudah lari jauh, Devan langsung membuat tongkat batunya memanjang. Srek. Sebuah tongkat batu menembus pinggang diakon klan Sauron, menghancurkan salah satu ginjalnya sampai berkeping-keping. Ah! Jangan kemari. Para diakon klan Sauron berteriak ketakutan. Jangan takut, aku cepat, tidak akan sakit. Devan menyunggingkan senyum jahat di wajahnya. Srek-srek. Cuma dalam beberapa menit, Devan mengambil ginjal dari puluhan diakon. Lagi pula, dia cuma membalas dendam dan tidak akan menyakiti mereka. Diakon-diakon itu meminum pil dengan panik, mencoba memulihkan ginjal mereka. Sayangnya, tidak ada yang bisa dipulihkan. Saat Devan berhenti, dua tetua dari klan Sauron dan puluhan diakon semuanya sudah teriris. Kini, mereka sudah tahu kalau Devan jauh lebih kuat dari mereka. Paling tidak dia sekuat Master Raga Trojan. Kalau tidak mana mungkin dia bisa mengalahkan tetua alam kuasa Trojan semudah itu. Saat ini, mereka semua sedang duduk bersila dan menjalani penyembuhan. Tapi itu tidak membantu. Mereka semua pun menangis. Untuk wanita, tidak apa-apa. Dampak kehilangan satu ginjal tidak terlalu besar. Itu cuma akan mempengaruhi pelatihan mereka. Tapi bagi pria, dampak buruknya sangat besar. Mulai sekarang, kekuatan tempur mereka akan berkurang setengahnya. Akhirnya, Devan menghampiri Marci. Marci terkejut. Dia pikir Devan akan mengambil ginjalnya. Sekarang, bawa aku ke klan Sauron. Sesudah Devan selesai berbicara, dia berbalik. Bersambung. Bab 539 sampai di klan Sauron. Tuan,
kamu benar-benar mau ke klan Sauron? Tanya Marci sambil menelan ludahnya. Devan menghancurkan ginjal dari para diakon dan tetua. Masih berani pergi ke klan Sauron? Mau apa di klan Sauron? Dia tidak mungkin mau terus mengambil ginjal orang-orang, kan? Bukankah ketua sekte kalian mau bertemu denganku? Kata Devan memasang senyum. Kalau begitu, baiklah. Marci menurut. Bahkan, meski Devan tidak pergi ke klan Sauron, klan Sauron menghampiri Devan untuk membereskan masalah mereka. Mati saja. Galvina, Bibi, aku mau ke klan Sauron dulu, kalau perlu apa-apa hubungi aku saja. Devan berkata pada Galvina dan Rosalind. Baiklah, hati-hati, kata Rosalind dengan lembut, wajah cantiknya memerah. Dia sama sekali tidak berani bertemu pandang dengan Devan. Dia merasa agak sedih. Pria ini, meski tadi bersamanya, dia masih bertingkah seperti biasa. Sebenarnya, Rosalind salah paham. Devan cuma menganggap Galvina sebagai adiknya. Mereka berdua tidak punya hubungan khusus lain. Maka saat berhadapan dengan Galvina atau Rosalind, dia masih tetap tenang. Kak, aku akan menunggumu. Galvina menatapnya dengan rasa tidak rela. Tenanglah, aku akan cepat kembali, angguk Devan. Dia langsung berkata pada ketua sekte Ardi dan Wana, kalian bekerja samalah dengan klan Orkide untuk membantu klan Orkide. Baik, Tuan. Ketua sekte Ardi dan ketua sekte Wana membakas pada Devan dengan penuh hormat. Kalau dia mengatakannya tadi, mereka tidak akan mau melakukannya. Sekarang, mereka benar-benar menurut pada Devan. Yang benar saja. Devan bahkan bisa mengeluarkan ginjal dua tetua alam kuasa. Apa-apaan ini? Itu berarti, Devan paling tidak kekuatan alam kuasa Trojan tingkat akhir, bahkan bisa jadi dia itu master raga Trojan. Terlebih Devan yang sangat percaya diri dengan kekuatan yang dia punya sampai berani berangkat ke klan Sauron. Devan mungkin jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Di hati orang-orang itu tidak ada lagi rasa ingin memberontak. Devan kemudian bersiap untuk pergi ke klan Sauron. Kak, tunggu dulu. Tepat saat Devan mau pergi bersama Marci, Galvina mendadak menghentikannya. Devan menoleh ke belakang dengan bingung. Lalu, dia merasa hembusan angin yang harum. Galvina langsung melompat dan memeluknya. Kak, terima kasih. Galvina terisak pelan. Kalau bukan karena Devan, dia akan berada di Nixiabat. Devan yang membawanya keluar dari Nixiabat dan membantunya menghapus utang iblisnya. Dia juga sudah membantu ibu Galvina dan klan Orkide. Dia bahkan secara pribadi membalaskan dendam klan Orkide. Galvina tidak tahu bagaimana dia bisa membalas kebaikan Deva. Meski Devan menganggap dirinya sebagai adik. Tapi, mana mungkin dia cuma bisa jadi adik Devan. Dia tidak melakukan apapun untuk Devan. Kak, bagaimana aku bisa membalas budimu? Kamu katakan saja, akan kulakukan apapun untukmu. Galvina mengertakkan giginya, mendekati mulut Devan, dan berbisik pelan. Gadis bodoh, kamu itu adikku, aku pasti akan membantumu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Devan mengusap kepala Galvina. Entah kenapa, tapi saat Galvina mendengar Devan berkata bahwa dia tidak perlu melakukan apapun, Galvina merasa sedikit kecewa. Galvina mengangkat kepalanya, seperti mau mengatakan sesuatu kepada Devan. Tapi pada akhirnya dia berbisik, Kak, aku menunggumu kembali. Iya. Devan mengangguk. Melihat ini, tatapan Rosalind tampak kesepian. Ternyata Galvina sudah jatuh cinta pada Devan. Bagaimana bisa jadi begini? Lebih baik lupakan saja, dan bangun klan Orkide dulu. Ketika semua di klan Orkide berjalan sesuai rencana, dia akan meninggalkan klan Orkide.
Anggap saja itu kesalahpahaman yang indah antara dia dan Devan. Tuan, tolong pegang tanganku, Marci berkata pada Devan sambil mengeluarkan formasi yang bisa dikirim mereka langsung ke klan Sauron. Saat ini, penghalang formasi sudah dicabut. Mereka bisa menggunakan formasi teleportasi. Devan langsung menggenggam tangan Marci. Tak diduga, tangan wanita ini cukup halus. Lembut dan halus, sangat nyaman untuk dipegang. Kemudian, formasinya diaktifkan, kedua sosok itu langsung menghilang. Puluhan diakon klan Sauron dan dua tetua yang tersisa menghela napas lega setelah melihat Devan pergi. Mereka sangat takut Devan akan mencabut ginjal mereka yang lain. Lalu mereka langsung menangis. Kita juga kembali ke sekte, kita harus membuat ketua sekte membantu kita. Chen dan Estes tampak sedih. Saat berangkat, mereka baik-baik saja. Saat kembali, mereka tinggal punya satu ginjal. Dalam sekejap, Devan dan Marci muncul di klan Sauron. Tapi, mereka ada di rumah Marci. Lagi pula, meski ada susunan teleportasi, mereka tidak bisa pindah kemanapun sesuka hai. Cuma bisa dikirim ke lokasi tertentu. Tapi, punya formasi teleportasi itu cukup nyaman juga. Apa ini klan Sauron? Devan melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Tuan, ini kamarku, kata Marci dengan wajah cantik dan sedikit memerah. Saat berikutnya, dia langsung berlari ke tempat tidur dan menyimpan pakaian kotor yang dia taruh di tempat tidur sebelum dia membiarkan para pelayan mengambilnya. Di tumpukan baju itu, ada pakaian dalam, dan mau bagaimana lagi, dia dengar kalau besi dewa dari surga muncul di Kalan Grezia, jadi dia langsung mengganti pakaiannya dan berteleportasi. Dia bahkan belum sempat membiarkan pelayannya mengambil pakaian kotor yang sudah dia ganti. Sekarang dia dan Devan diteleportasi langsung ke kamarnya. Dia langsung merasa malu saat ditatap Devan. Melihatnya, Devan cuma bisa tersenyum. Tak disangka, sang dewi juga punya sisi seperti itu. Tidak diragukan lagi kalau Marci adalah seorang dewi. Dia cantik, punya tubuh yang bagus, dan sangat berbakat. Dia adalah diakon termuda di klan Sauron. Sebelumnya, Devan bersikap dingin pada Marci. Sebab, keduanya berada pada pihak yang berbeda. Tapi kini, Marci adalah pelayannya. Bisa dibilang mereka berada di pihak yang sama. Dia pun menanamkan mimpi neraka pada Marci. Marci tidak akan pernah mengkhianatinya kecuali nyawanya dipertaruhkan. Sikapnya pada Marci sedikit melunak. Apalagi Marci sangat patuh dan penurut. Devan melihat Marci mulai membereskan tempat tidur. Dia juga tidak enak melihatnya. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Tidak masalah asal dia tidak bergerak. Kalau bergerak, sesuatu yang besar akan terjadi. Sebab, dia melihat lukisan di atas meja. Yang dilukis di lukisan itu adalah seorang wanita tanpa pakaian. Penampilannya sama persis dengan Marci. Marci yang sedang mengumpulkan pakaian sepertinya teringat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba jadi tegang. Ups. Ada potret yang digambar oleh sahabatnya di atas meja, tapi dia lupa menyimpannya. Bisa dibilang, potret itu dibuat dengan sangat baik. Terlihat sangat hidup. Dan menggunakan metode lukisan hiperrealistis. Bahkan sehelai rambut di tubuh Marci pun tergambar jelas. Awalnya Marci tidak mau dilukis. Tapi dia tidak tahan dengan ejekan dari sahabatnya itu. Dia bilang dia sangat cantik dan punya tubuh yang sempurna, dia harus dilukis. Kalau tidak, maka sia-sia. Akhirnya Marci menyetujuinya. Karena itulah dia tidak meminta pelayan untuk mengambil pakaian kotor itu. Benar saja, saat dia berbalik, dia melihat Devan menatap tajam ke arah lukisan di atas meja.
Marci mau mengambil lukisan itu. Tapi, Devan mengambilnya. Dia mendekatkannya ke matanya, dan melihatnya dengan cermat. Ini membuat Marci sangat malu sampai dia mau mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Kalau dia tahu lebih awal, dia tidak akan membiarkan sahabatnya melukisnya. Bersambung.